Siapa Liam Otto Ganal? Calon penerus Tom Haye berstatus juara Liga Belgia. Bikin malu kasus Justin Hubner sudah sampai Vietnam. Ole Romani tiba-tiba dihujat, dianggap tak sopan terhadap pemain Indonesia. Temui Kevin Dix yang baru gabung, pemain Jepang sampaikan permintaan maaf. PT LIB longgarkan hadirnya supporter tamu, kecuali untuk Persija hingga Persib Bandung. Ex-petinggi AFF kritik strategi Erick Thohir, naturalisasi jadi bom waktu untuk timnas Indonesia. Siapa Liam Otto Ganal? Calon penerus Tom Haye berstatus juara Liga Belgia. Di tengah upaya PSSI dan pelatih Patrick Kluivert membangun timnas Indonesia yang solid untuk jangka panjang, sebuah nama potensial muncul dari Eropa. Dia adalah Liam Otto Ganal. Liam Otto Ganal adalah seorang gelandang muda berbakat keturunan Indonesia yang memiliki profil istimewa, berstatus sebagai juara liga profesional di Belgia. Kehadiran sosok seperti Liam Otto Ganal dianggap bisa menjadi solusi strategis untuk salah satu pos krusial di lini tengah timnas Indonesia. Saat ini peran sebagai metronom atau deep lying playmaker dipegang oleh Tom Haye. Namun dengan usia The Professor yang telah menginjak 30 tahun, kebutuhan akan regenerasi dan pelapis sepadan menjadi agenda yang tak bisa ditawar lagi. Lantas, siapa sebenarnya Liam Otto Ganal yang digadang-gadang sebagai calon penerus Tom Haye ini? Lahir di Nijmegen, Belanda pada 4 Mei 2004, Liam Otmar Irfan Otto Ganal memiliki ikatan darah yang kuat dengan Indonesia. Koneksi itu datang dari sang nenek dari pihak ayahnya, yang merupakan penduduk asli Sungkal, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. DNA Indonesia dalam dirinya semakin diperkaya oleh garis keturunan sang ibu yang memiliki darah campuran Belanda Suriname. Latar belakang multikultural inilah yang membentuk identitasnya sebagai pemain diaspora dengan potensi besar untuk membela Panji Merah Putih. Fondasi sepak bolanya ditempa di salah satu akademi terbaik Belanda. Sejak usia 7 tahun, Liam Otto Ganal sudah menjadi bagian dari Feyenoord, klub raksasa asal Rotterdam. Ia meniti karier dari level junior hingga berhasil menembus tim U18, sebuah bukti kualitas dan pembinaan yang ia terima. Namun lompatan karier paling signifikan terjadi saat ia memutuskan untuk menyeberang ke Belgia pada musim 2022-2023. Bergabung dengan tim Beerschot U23, Liam meraih pencapaian yang luar biasa. Ia menjadi bagian dari skuad yang sukses menjuarai Proximus League, kompetisi kasta kedua Liga Belgia, sebuah prestasi yang menunjukkan mental juara di usia muda. Setelah merasakan atmosfer kompetitif dan gelar juara di Belgia, Liam memilih pulang kampung ke Belanda musim lalu. Ia bergabung dengan tim U21 dari klub Eredivisie, Excelsior, dan langsung menjadi figur sentral di lini tengah. Perannya tak tergantikan terbukti dari catatan 21 penampilan di musim pertamanya. Ia menjadi motor serangan yang membawa Excelsior U21 bersaing di papan atas kompetisi junior Liga Belanda, menunjukkan konsistensi performa yang mengesankan. Meskipun memiliki rekam jejak yang cemerlang, karier Liam Otto Ganal kini berada di persimpangan jalan. Ia masih berjuang untuk mendapatkan promosi ke tim senior Excelsior dan belum pernah sekalipun dilirik oleh timnas Belanda di semua kelompok umur. Bikin malu kasus Justin Hubner sudah sampai Vietnam. Sepak bola Indonesia kembali dibikin malu oleh oknum supporter setelah adanya ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada bek timnas Justin Hubner. Kasus tersebut kini sudah sampai ke telinga media Vietnam. Insiden ancaman pembunuhan yang diterima sang pemain menjadi sorotan internasional, mencoreng citra supporter tanah air di mata negara tetangga. Kombinasi dari status Justin Hubner yang kini tanpa klub profesional dan kegiatannya selama berlibur di Bali yang dianggap tidak profesional oleh sebagian pihak. Media Vietnam dan Tri secara khusus menyoroti insiden ini dalam salah satu pemberitaannya. Mereka melaporkan bahwa bintang naturalisasi Indonesia itu tengah melalui hari-hari yang penuh tekanan setelah menjadi pengangguran dan menerima ancaman dari penggemarnya sendiri. Ancaman serius ini dikirim melalui pesan langsung direct message di Instagram. Akun bernama ga__norak mengirim pesan bernada keji kepada pemain berusia 21 tahun tersebut karena dianggap hanya fokus berpesta dan mengabaikan kariernya. Ironisnya, ancaman mengerikan tersebut datang dari seseorang yang sebelumnya justru memberikan dukungan penuh. Menurut media Indonesia, akun yang sama pernah mengirimkan pesan penyemangat kepada Hubner saat ia mengalami cedera. Menghadapi serangan personal tersebut, Justin Hubner menunjukkan kedewasaan.
Ia memilih untuk tidak terpancing emosi dan merespons dengan kepala dingin melalui unggahan Instagram story-nya, berharap tidak ada lagi kebencian yang berlanjut. Situasi ini memang menjadi sorotan tajam karena status Hubner saat ini. Kontraknya dengan klub Inggris Wolverhampton Wanderers telah berakhir. Sebelumnya masa peminjamannya di klub Jepang, Cerezo Osaka, juga tak berjalan mulus hingga dirinya dikembalikan ke tim Inggris lebih cepat sebelum kini tanpa klub. Selama masa rehat dan menunggu klub baru, Hubner memang aktif membagikan momen liburannya di Bali. Ia terlihat sering menghabiskan waktu bersama aktris terkenal Jennifer Chopin dan juga mempromosikan merek parfum miliknya. Aktivitas inilah yang disinyalir memancing amarah oknum supporter tersebut. Media Vietnam juga menyoroti bahwa Hubner bukan satu-satunya pemain naturalisasi Indonesia yang sedang tanpa klub. Mereka mencatat nama-nama lain seperti Jordi Amat, Tom Haye, Rafael Struijk, Heine Patinama, dan Nathan Chuaon yang juga berstatus bebas transfer. Kekhawatiran supporter ini sejatinya dapat dipahami mengingat timnas Indonesia akan memasuki babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar berharap para bintangnya segera menemukan klub baru agar dapat menjaga performa dan kebugaran untuk laga-laga penentu tersebut. Namun kekhawatiran yang berujung pada ancaman pembunuhan jelas merupakan tindakan tak terpuji yang tidak dapat dibenarkan. Pelaku pengancaman melalui media sosial dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE maupun KUHP. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi apakah Hubner akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Ole Romenyi tiba-tiba dihujat, dianggap tak sopan terhadap pemain Indonesia. Ole Romenyi menjadi sorotan saat Oxford United mengalahkan Liga Indonesia All-Star dengan skor 6-3 di laga pembuka Piala Presiden 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Aksi individu penyerang timnas Indonesia itu mencuri perhatian ketika ia menerima bola di sisi kanan dan melakukan juggling di depan bek Liga Indonesia All-Star. Leo Guntara. Awalnya penonton bersorak kagum melihat kemampuannya, namun suasana berubah usai video aksi Romenyi viral di media sosial, terutama TikTok. Alih-alih menuai pujian, aksi tersebut malah dihujat warganet karena dianggap tidak menghargai lawan dan terlalu pamer dalam situasi yang tidak penting. Beberapa komentar pedas pun bermunculan, salah satunya berbunyi, juggling keren gol nggak ada dia striker atau pemain sirkus. Ada juga yang menilai sikapnya kurang respek terhadap sesama pemain timnas, seperti komentar oleh gak respect sama sekali kepada pemain senior timnas kita. Pemain lokal bilang mau dicederain, tapi pemain timnas tulis akun lain yang menyinggung potensi cedera karena aksi tak perlu tersebut. Vibes sawahnya kerasa banget, ujar salah satu pengguna menyindir gaya Romenyi yang dianggap kampungan. Netizen lainnya membandingkan performanya saat menghadapi lawan berat dengan komentar lawan Jepang gak gitu. Aksi juggling yang dilakukan memang tidak berbuah gol sehingga memperkuat anggapan bahwa Romenyi hanya ingin pamer. Romenyi yang baru bergabung dengan timnas Indonesia memang tengah dalam sorotan tinggi dari fans tanah air. Publik berharap pemain naturalisasi ini menunjukkan performa dan sikap profesional, terutama saat membela tim Garuda. Aksi yang awalnya dimaksudkan sebagai hiburan justru berbalik menjadi bahan kritik tajam di dunia maya. Situasi ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan pemain timnas selalu berada di bawah pantauan publik. Meskipun memiliki skill mumpuni, ekspektasi netizen Indonesia lebih condong pada etika dan kontribusi konkret di lapangan. Temui Kevin Dix yang baru gabung, pemain Jepang sampaikan permintaan maaf. Pemain Jepang Ko Itakura menjadi salah satu pemain yang langsung akrab dengan Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach. Sebagaimana diketahui, Kevin Dix resmi bergabung ke Borussia Mönchengladbach pada Juli 2025. Bek timnas Indonesia tersebut sudah menjalani latihan perdana bersama klub berjuluk Die Vohlen. Menariknya, ketika awal bergabung tersebut, Kevin Dix langsung bertemu Ko Itakura yang merupakan pemain Jepang. Nah, Jepang sendiri adalah tim yang menjadi lawan skuad Garuda di matchday terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Juni lalu. Ketika kini bertemu di Borussia Mönchengladbach sebagai rekan setim, Ko Itakura membahas laga tersebut. Pemain Jepang tersebut awalnya meminta maaf kepada bek timnas Indonesia ini. Penyebabnya adalah karena ia tidak bisa menemui Kevin Dix usai pertandingan Jepang versus timnas Indonesia. "Kamu baik-baik saja? Maaf saya tidak bisa menghubungimu setelah pertandingan di Jepang.
ucap Ko Itakura di YouTube Gladbach. Saya ada di tribune, saya meninggalkan stadion sebelum pertandingan usai, sambungnya. Kevin Dix pun menjelaskan bahwa ia sempat mencari Ko Itakura, tapi memang tidak ketemu. Saya bertanya Ko Itakura di mana? Kawanmu bilang dia sudah pergi, jelas bek 28 tahun ini. Lantas Ko Itakura menjelaskan bahwa ia tidak bisa menghubungi Kevin Dix karena nomornya tak berfungsi di Jepang. Selain itu, rekan setim baru Kevin Dix itu juga membahas kekalahan telak timnas Indonesia. Saya tidak bisa menggunakan telepon Jerman saya di luar tanpa wifi, ucap Ko Itakura. Pemain Jepang, Ko Itakura menemui Kevin Dix dan minta maaf. Jepang terlalu bagus. Sulit untuk dikalahkan siapapun main di kandang Jepang, tegasnya lagi. Adapun Kevin Dix menambahkan dengan candaan bahwa Ko Itakura seperti bos. Sebab kala Jepang membantai timnas Indonesia, ia tidak dipanggil Hajime Moriyasu dan hanya menyaksikan laga di tribune. Dia duduk seperti itu di tribune karena dia bosnya kelakar Kevin Dix. Saya pernah melihat gambarnya di media dan dia hanya duduk di sana untuk menyaksikan Indonesia kalah telak oleh Jepang, tutupnya. PT LIB longgarkan hadirnya supporter tamu, kecuali untuk Persija hingga Persib Bandung. PT Liga Indonesia baru LIB sedang dalam tahap pengkajian untuk melonggarkan kebijakan supporter tim tamu. Kebijakan itu dikaji untuk kompetisi Liga 1 2025-2026 atau yang bakal berganti nama Super League. Hanya saja, rencana kebijakan itu juga memunculkan kabar bagi supporter sejumlah klub, termasuk Persija Jakarta dan Persib Bandung. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus memaparkan, pihaknya mengupayakan kehadiran supporter tim tamu untuk semua klub, kecuali bagi mereka yang memiliki rivalitas tinggi, seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta, serta Arema FC dan Persebaya Surabaya. Kajian ini, kata Ferry, juga dilakukan seiring dengan telah diluncurkannya aplikasi bernama Sobat Liga pada April. Sobat Liga adalah penyedia layanan tiket pertandingan yang mirip provider tiketing sejenisnya. Tak hanya untuk pembelian tiket, aplikasi Sobat Liga juga menampilkan video sampai statistik pemain. Salah satu tujuan dari peluncuran Sobat Liga, kata Ferry kala itu, adalah membuka larangan kehadiran supporter tamu yang diberlakukan imbas tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022. Lebih lanjut, pria 61 tahun itu juga menjelaskan bahwa pihaknya kini sedang berupaya mendapatkan persetujuan dari pihak kepolisian untuk kebijakan supporter tim tamu musim depan. Pemain keturunan Depok dengan harga pasar 15,64 miliar rupiah menurut Transfermarkt, Miliano Jonathans, kedapatan berinteraksi dengan bek timnas Indonesia Justin Hubner. Hal itu terlihat dalam kolom komentar unggahan Hubner di Instagram yang menampilkan ex-bek Wolverhampton Wanderers U21 sedang berlibur di Bali. Miliano Jonathans yang kini bermain untuk klub papan atas Belanda yakni FC Utrecht menyempatkan emotikon mata berbentuk love di kolom komentar. Hal itu diduga sebagai respons terhadap Justin Hubner yang dalam unggahannya terlihat dekat dengan aktris Indonesia Jennifer Chopin selama berlibur di Bali. Meski cuma menyematkan pesan singkat, kehadiran pesepak bola yang punya leluhur sebagai Belanda Depok ini kembali menimbulkan spekulasi. Pasalnya, Miliano Jonathans merupakan salah satu pemain keturunan grade A yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi. Sang pemain juga mengaku sudah dihubungi oleh perwakilan federasi, tetapi hingga kini dirinya belum memberikan jawaban bersedia atau tidak membela timnas Indonesia. Namun kehadiran pemain keturunan Depok ini di kolom komentar bek timnas Indonesia tersebut memperkuat dugaan bahwa pintu untuk membela skuad Garuda masih terbuka lebar. Apalagi Miliano Jonathans sendiri secara terbuka mengakui adanya kemungkinan tersebut meskipun ia belum mengambil keputusan final. Spekulasi ini semakin panas karena Jonathans baru saja menuntaskan kepindahan penting dalam kariernya. Ia resmi diboyong oleh FC Utrecht dari Vitesse setelah menunjukkan performa gemilang di kasta kedua Liga Belanda musim lalu. Bersama Vitesse, winger berusia 20 tahun ini tampil sangat produktif dengan catatan 11 gol dan 4 assist. Performa impresif inilah yang membuat FC Utrecht tidak ragu untuk merekrutnya dan memberinya panggung di Eredivisie, kompetisi level tertinggi di Belanda. Dalam sebuah wawancara, Jonathans mengungkapkan antusiasmenya bergabung dengan klub barunya. Menariknya, dalam kesempatan yang sama, Jonathans juga disinggung mengenai peluangnya membela timnas Indonesia. Ia memberikan jawaban yang penuh harapan bagi para supporter.
Lebih jauh, ia mengakui bahwa minat dari Indonesia merupakan sebuah kehormatan besar baginya. Ia juga menegaskan memiliki ikatan emosional dengan tanah air karena garis keturunannya. Antusiasme memuncak Shaina Patinama sambut musim baru dengan Buriram United. Shaina Patinama memutuskan untuk berkarir di Liga Thailand dan bergabung dengan klub papan atas Buriram United. Bergabung ke Buriram United memberi Shaina panggung kompetitif yang solid. Liga Thailand masih bergengsi di Asia Tenggara dengan kualitas tim juara seperti Buriram yang juga tampil di AFC Champions League. Dia pun mengaku tak sabar menjalani musim barunya di kompetisi sepak bola Asia Tenggara. Patinama datang untuk memenuhi kuota pemain ASEAN di Buriram, yang juga mengumumkan 5 pemain baru lainnya pada hari yang sama, yakni Ilhan Fandi (Singapura), serta 4 pemain lokal yang terdiri dari Elias Dolah, Koraphat Narechan, Sinaphat Leaoh, dan Pathompol Charon Ratanapirom. Secara keseluruhan, Buriram sampai saat ini mendatangkan 12 pemain untuk menghadapi musim baru. Patinama yang berposisi sebagai bek kiri itu tiba di Buriram setelah memainkan 23 pertandingan selama 1 tahun lebih berseragam KAS Open di Liga 2 Belgia. Patinama berstatus tanpa klub selama kurang lebih 2 bulan setelah kontraknya diputus oleh KAS Open awal Mei. Di klub berjuluk Thunder Castle itu, Patinama akan mengenakan nomor punggung 20, yang terakhir kali juga dikenakan pemain Laos, Lamnao Singto, pada musim 2008-2009. Patinama yang menjadi WNI akhir Januari 2023 itu sudah 11 kali bertanding membela Indonesia sejak debut pada Juni 2023 dalam laga persahabatan melawan Argentina. Dia mencetak 1 gol selama bersama Garuda yang tercipta pada laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua saat Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Basra. Patinama menjadi pemain ketiga Indonesia yang bermain di Liga Elite Thailand setelah Pratama Arhan di Bangkok United dan Asnawi Mangkualam di Port FC. Buriram adalah juara kasta tertinggi Thailand dalam 4 tahun terakhir. Pada musim lalu, mereka meraih 3 gelar domestik serta ASEAN Club Championship. Malaysia tebar ancaman persiapan timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025 senyap. Jelang bergulirnya Piala AFF U23 2025 pekan depan, persiapan yang dilakukan timnas Indonesia U23 terlihat senyap. Sementara Malaysia menebar ancaman usai menang 2 kali dalam uji coba. Timnas Indonesia U23 dan Malaysia sama-sama berada di grup A ajang tersebut, kemudian ada lagi Brunei Darussalam serta Filipina. Tentu duel antara timnas Indonesia U23 kontra Malaysia sangat dinanti pecinta sepak bola tanah air. Malaysia terlihat serius menatap kejuaraan ini dengan menggelar 2 pertandingan uji coba dengan hasil positif. Terbaru, tim asuhan Nafuzi Zain berhasil menang 4-1 atas Melaka FC dalam uji coba yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur. Sebelumnya, mereka juga mengalahkan klub Liga Super Malaysia lainnya, PDRM FC dengan skor tipis 1-0. Lantas, bagaimana dengan timnas Indonesia U23? Persiapan yang dilakukan timnas Indonesia U23 menatap kejuaraan tersebut terbilang senyap. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenburg selalu menggelar latihan tertutup sehingga minim informasi sejauh mana perkembangannya. Bahkan timnas Indonesia U23 kemungkinan besar tidak menggelar laga uji coba seperti Malaysia. Pelatih Gerald Vandenburg pernah mengatakan hanya akan menggelar laga internal game setelah lawan uji coba yang direncanakan batal. Gerald Vandenburg pun menegaskan dirinya tidak masalah jika timnas Indonesia harus berlaga di Piala AFF U23 2025 tanpa laga uji coba. Ia ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk menjalani persiapan, salah satunya dengan menggelar internal game. Pelatih Gerald Vandenburg tidak membawa pemain-pemain terbaik di ajang ini, lebih memilih memaksimalkan mereka yang merumput di Liga 1. Kekuatan terbaik baru akan turun saat kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September nanti, karena itu merupakan gerbang awal menuju Olimpiade. Pecinta sepak bola tanah air tentu tidak bisa melihat nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Ramadan Sananta turun di Piala AFF U23 2025.
Patrick Kluivert dan asisten timnas Indonesia rapat darurat di Belanda. Kenapa? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kedapatan menggelar pertemuan dengan semua pembantunya saat menukangi tim nasional di Belanda. Kenapa hal itu terjadi? Dilansir dari Instagram Stories Patrick Kluivert, rapat dilakukan demi mencapai mimpi timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Akan tetapi tidak dijelaskan lebih jelasnya lagi rencana apa yang bakal dilakukan juru formasi asal Belanda tersebut. Hadir dalam pertemuan itu Alex Pastoor, Denny Lanza, Reggie Blinker, Kuntinja Coba, Bram Verbruggen, Jordi Kluitenberg, serta fisioterapi Leo Echtel. Sebelum berlaga di ronde keempat, timnas Indonesia dijadwalkan menggelar 2 laga uji coba saat periode FIFA Matchday September 2025. Kabarnya lawan yang akan dihadapi tim Merah Putih berasal dari Timur Tengah yaitu Kuwait dan Lebanon. Tak hanya menjadi ajang pemanasan, laga melawan Kuwait dan Lebanon juga bisa menjadi tolok ukur sejauh mana perkembangan taktik dan mental bertanding para pemain Indonesia sejak ditangani Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu dipercaya membawa pendekatan permainan yang lebih agresif dan modern, dan pertandingan melawan tim-tim berkarakter kuat dari Timur Tengah akan menjadi ujian sesungguhnya bagi implementasi filosofi tersebut di lapangan. Secara teknis, Kuwait dan Lebanon dikenal sebagai tim yang mengandalkan kekuatan fisik, disiplin bertahan, dan serangan balik cepat. Hal ini akan menuntut Indonesia untuk bermain dengan tempo tinggi, penguasaan bola yang lebih baik, dan ketenangan saat berada di bawah tekanan. Hal-hal inilah yang perlu diasah dalam 2 pertandingan nanti agar saat menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat di fase kualifikasi, skuad Garuda tidak lagi gagap tahu kehilangan arah permainan. Persiapan menyeluruh pun sudah mulai dilakukan sejak awal bulan, termasuk peninjauan kondisi fisik pemain, pemusatan latihan jangka pendek, serta analisis video permainan lawan. Semua itu menjadi bagian dari langkah serius yang diambil oleh PSSI untuk memastikan timnas Indonesia tampil kompetitif dan tidak hanya menjadi pelengkap di putaran keempat nanti. Kini tinggal bagaimana Patrick Kluivert dan tim pelatih bisa meramu kombinasi pemain terbaik serta strategi paling efektif untuk menghadapi tantangan ke depan. Laga FIFA Matchday September akan menjadi jendela penting untuk membentuk kerangka utama tim yang akan berjuang membawa Indonesia semakin dekat ke panggung Piala Dunia. Ex-petinggi AFF kritik strategi Erick Thohir, naturalisasi jadi bom waktu untuk timnas Indonesia. Kebijakan naturalisasi pemain yang belakangan diandalkan oleh timnas Indonesia menuai kritik tajam dari ex-petinggi Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF, Duong Phulam. Dalam pernyataannya, ia mempertanyakan arah pembangunan sepak bola jangka panjang yang ditempuh PSSI di bawah komando Ketua Umum Erick Thohir. Duong Phulam menyebut bahwa Erick Thohir serta Tunku Ismail Ibrahim TMJ, Bos Johor Darul Tazim JDT dan sosok berpengaruh di balik kebijakan naturalisasi di Malaysia bisa gencar mendorong naturalisasi di tim nasional masing-masing karena latar belakang sebagai miliarder. Dengan sumber daya finansial yang besar, keduanya dinilai mampu menarik perhatian pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia atau Malaysia. Tak hanya menawarkan kesempatan tampil di level internasional, tetapi juga menjamin keamanan finansial. Namun pendekatan itu terutama jika tidak dibarengi dengan perbaikan kompetisi dan sistem pembinaan. Apa yang dilakukan Erick Thohir dan TMJ dinilai bisa menjadi bom waktu untuk timnas Indonesia dan Malaysia. Duong Phulam menyebut sulit bagi Vietnam untuk bisa mengikuti jejak timnas Indonesia dan Malaysia. Tim berjulukan Golden Star Warriors itu disebut minim talent scout dan finansial. Berbeda dengan timnas Indonesia dan Malaysia sudah punya kekuatan buat mendapat hal itu. Fenomena naturalisasi di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Malaysia, menjadi salah satu strategi percepatan dalam meningkatkan performa tim nasional. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap stagnasi prestasi dalam beberapa dekade terakhir, serta tantangan dalam pengembangan bakat lokal yang belum optimal. Indonesia melalui PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir mulai serius membentuk tim nasional yang kompetitif dengan memanfaatkan potensi diaspora yang tersebar di berbagai negara. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang telah berkembang di sistem sepak bola Eropa dinilai mampu membawa peningkatan signifikan, baik dalam kualitas permainan maupun mental bertanding. Siapa Daijiro Chirino?
pemain keturunan Maluku paling eligible untuk ronde 4 hijrah ke Liga Spanyol. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Salah satu calon pemain timnas Indonesia, Daijiro Chirino, resmi memperkuat UD Almeria, klub yang pernah menjuarai kasta kedua Liga Spanyol pada musim 2021 sampai 2022. Transfer ini membawa harapan besar bagi pengembangan skuad Garuda, terutama di lini pertahanan. Daijiro Chirino lahir di Zwolle, Belanda pada 24 Januari 2002. Meski tumbuh besar di Eropa, darah Indonesia mengalir di dalam dirinya lewat garis keturunan kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Latar belakang inilah yang membuka peluang baginya untuk membela timnas Indonesia suatu hari nanti. Karier sepak bolanya dimulai sejak usia dini di Belanda. Ia bergabung dengan Akademi PC Zwolle pada tahun 2014 saat usianya baru 11 tahun. Selama bertahun-tahun ia berkembang di berbagai kelompok usia, mulai dari U19 hingga tim U21. Pada musim panas 2021, Daijiro berhasil promosi ke tim utama PC Zwolle. Selama 2 musim bersama tim senior, ia tampil sebanyak 31 kali dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Kemampuan bertahannya yang solid membuat Sidi Castellon tertarik merekrutnya pada musim panas 2023. Bermain di Liga 2 Spanyol, Daijiro menunjukkan performa konsisten. Selama 2 musim membela Castellon, ia tampil dalam 79 pertandingan dan mencatatkan 1 gol serta 5 assist. Khusus pada musim 2025, kontribusinya sangat terasa. Dari 38 laga yang dijalani, ia memberikan 3 assist penting yang membantu Castellon terhindar dari degradasi. Kehadiran Daijiro Chirino di Almeria sekaligus memperbesar peluang Indonesia memiliki bek tengah dengan pengalaman kompetisi Eropa. Apabila proses naturalisasi berjalan mulus, timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan kekuatan penting yang akan menopang ambisi besar Garuda di kancah internasional. Selamat datang Elkan Baggett kembali berlatih di Ipswich Town jelang ronde 4. Dari sekian banyak pemain keturunan di timnas Indonesia, mungkin nama Elkan Baggett menjadi nama yang paling dirindukan pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, bek berusia 22 tahun itu terhitung sudah lama tak berseragam merah putih di pentas internasional. Kini, pemain yang pernah dipinjamkan ke Blackpool itu berkesempatan comeback ke skuad Indonesia jelang ronde keempat. Elkan baru saja menuntaskan liburannya dan kembali ke klubnya untuk berlatih serta menjalani tur pramusim. Setelah menuntaskan masa liburan, Elkan Baggett tampak kembali ke skuad Ipswich Town untuk berlatih jelang sesi pramusim. Hal ini terlihat dari unggahan tim berjuluk The Tractor Boys itu, di mana ia terlihat sudah bergabung dengan skuad jelang pramusim. Dalam unggahan itu, Elkan tampak mengenakan baju latihan berwarna jingga dan menggunakan pelindung dada atau football chest. Di unggahan tersebut, bek yang juga pernah dipinjamkan ke Bristol Rovers ini terlihat tengah berlari bersama rekan-rekannya di bawah terik matahari Inggris. Sama seperti musim-musim sebelumnya, Elkan selalu mengikuti sesi pramusim bersama tim utama Ipswich Town. Di sesi pramusim ini, penampilannya akan dinilai layak atau tidak untuk bergabung dengan skuad utama untuk musim selanjutnya. Selain itu, Ipswich juga tak memiliki banyak bek tengah di skuadnya saat ini. Termasuk Elkan, hanya ada 4 bek tengah murni di kubu The Tractor Boys. Karenanya, Elkan punya kesempatan menembus tim utama, mengingat Ipswich juga akan berlaga di kasta kedua atau Championship musim 2025 sampai 2026. Andai bisa tampil apik di sesi pramusim dan masuk tim utama, maka kesempatan Elkan dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia terbuka lebar. Apalagi tim Garuda membutuhkan pemain seperti Elkan yang punya postur menjulang untuk bertarung melawan tim-tim asal Timur Tengah di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ex-pelatih timnas putri Indonesia direkrut Al Nassr makin dekat dengan Ronaldo. Kabar membanggakan datang dari dunia kepelatihan sepak bola Indonesia.
Rudi Eka Priyambada, sosok yang pernah menjadi pelatih Timnas Putri Indonesia, kini resmi bergabung dengan klub elit asal Arab Saudi, Al Nassr FC Women. Penunjukan ini menjadi langkah besar dalam karier Rudi sekaligus menandai pencapaian penting dalam kiprah pelatih Indonesia di panggung internasional. Yang menarik, bergabungnya Rudi ke Al Nassr Women membuatnya kini berada dalam satu atap organisasi dengan Cristiano Ronaldo, bintang global yang saat ini memperkuat tim putra Al Nassr. Meski menangani divisi berbeda, kehadiran Rudi di lingkungan Al Nassr membuat jaraknya secara profesional kini makin dekat dengan salah satu legenda hidup sepak bola dunia. Nama Rudi Eka Priyambada memang tak asing di jagat sepak bola wanita Indonesia. Ia pernah dipercaya menjadi pelatih kepala Timnas Putri Indonesia dan melalui pendekatannya yang penuh strategi serta dedikasi, Rudi membawa perubahan signifikan pada sistem pembinaan pemain putri di tanah air. Tak hanya mengandalkan taktik, Rudi juga dikenal memiliki visi jangka panjang dalam mengembangkan sepak bola wanita. Ia kerap mendorong pentingnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan kompetisi untuk memperkuat pondasi Timnas Putri ke depan. Kini, dengan pengalamannya yang matang, Rudi siap membawa semangat dari pesisir utara Jawa ke padang pasir Arab Saudi. Kepercayaan dari Al Nassr Women menjadi bukti nyata bahwa kualitas pelatih Indonesia dapat bersaing di level internasional. Rudi kini berkesempatan menimba ilmu, memperluas jejaring profesional, dan memperkenalkan filosofi kepelatihannya dalam lingkungan sepak bola yang lebih kompetitif dan dinamis.